Selamat pagi Pak, kami dari kelompok kantor imigrasi kelas 1 TPI Polonia akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata pelajaran pengawasan intelijen keimigrasian. Adapun nama-nama anggota kelompok kami dapat dilihat di slide berikut ini. Poin materi. Di slide ini kami akan memaparkan poin-poin yang akan kami bahas dari minggu pertama hingga minggu ke-6. Langsung saja kita masuk ke materi minggu pertama. Kelemahan penegakan hukum kepada warga negara Indonesia membuat mereka masih memberikan informasi yang salah ataupun palsu kepada seorang petugas imigrasi ketika sedang memohon sebuah DPRI di kantor imigrasi kelas 1 TPI Polonia. Pendahuluan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dijelaskan bahwa setiap orang yang memasuki atau meninggalkan wilayah Indonesia diharuskan memiliki dan menunjukkan dokumen perjalanan yang sah dan valid kepada petugas imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Tempat pemeriksaan imigrasi adalah pos pemeriksaan yang berlokasi di pelabuhan, bandara, pos lintas batas, ataupun tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia. Banyaknya orang asing yang masuk ke Indonesia untuk berlibur dengan menikmati wisata-wisata yang ada, membuat negara kita harus berhati-hati terhadap berbagai bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh warga negara asing. Banyaknya terjadi arus imigran gelap, penyeludupan orang, perdagangan anak dan wanita yang dapat mencapai tingkat internasional dan meningkatnya sindikat-sindikat internasional di bidang terorisme, narkotika, pencucian uang, penyeludupan, dan lain-lain. Adapun hasil pembahasan kami, yaitu menurut Fahrudin, kata pengawasan berasal dari kata awas, berarti antara lain penjagaan. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi, yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Pengawasan administratif terhadap WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2017 dilakukan dengan A. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai 1. Pelayanan keimigrasian kepada WNI, 2. Pengajuan permohonan DPRI yang dilakukan oleh WNI, dan 3. Lalu lintas WNI yang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Dan selanjutnya bagian B, penyusunan daftar nama WNI yang dikenai pencegahan keluar wilayah Indonesia, dan bagian C, pengambilan foto dan sidik jari. Salah satu kasus yang telah ditemukan dalam persetujuan penolakan permohonan dokumen perjalanan Republik Indonesia, ditemukan adanya temuan atau indikasi bahwasannya yang bersangkutan diduga akan bekerja di luar negeri tanpa surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan PJTKI yang resmi yang ditunjuk oleh pemerintah atau non-prosedural. Maka setelah dilakukan pengawasan administratif, ditemukan adanya kejanggalan karena yang bersangkutan memiliki tujuan untuk bekerja sebagai pengasuh anak atau babysitter di Malaysia dengan upah sekitar Rp3.500 tanpa dokumen lengkap dari Dinas Tenaga Kerja dan PJTKI. Oleh sebab itu, hasilnya diberi keputusan menolak memberikan permohonan DPRI. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Rekomendasi kebijakan. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, kebijakan yang dibutuhkan adalah tindakan yang komprehensif, yaitu adanya sinkronisasi antara aturan dan perilaku dari seluruh stakeholder yang terlibat. Subjek atau pelaku dalam permasalahan tersebut ialah pemerintah, yang dalam hal ini Dirjen Imigrasi, PJTKI, dan seluruh calon tenaga kerja Indonesia. Pada minggu kedua, yaitu pengawasan keimigrasian yang wajib dilakukan kepada seorang WNA yang memiliki izin tinggal keimigrasian pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Polonia. Pendahuluan.
Pada era globalisasi yang tengah dihadapi seluruh negara di dunia, khususnya Indonesia, yang sedang dalam taraf pembangunan di segala bidang yang pastinya akan sangat membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga perlu adanya keterlibatan pihak asing untuk menanamkan modalnya di berbagai sektor usaha yang ada di Indonesia. Kendati demikian, dalam dunia bisnis ada banyak cara untuk menanamkan modal. Salah satunya adalah dengan cara investasi atau penanaman modal yang dilakukan secara pribadi maupun melalui badan hukum dengan bentuk uang tunai, peralatan, aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual maupun keahlian. Upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan antara lain melalui kepastian hukum dan perbaikan infrastruktur serta kemudahan tata cara perizinan. Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal. Pembahasan. Pengawasan keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta mengajukan data dan informasi keimigrasian WNI dan WNA dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian. Dalam memberikan izin tinggal kepada WNA berdasarkan pasal 38 Permenkumham nomor 4 tahun 2017, yaitu pengawasan administratif bagi orang asing yang mengajukan layanan keimigrasian berupa izin tinggal dilakukan dengan cara: yang pertama, memeriksa kelengkapan persyaratan; kedua, keabsahan dan verifikasi berkas permohonan; ketiga, wawancara; keempat, identifikasi dan verifikasi data; kelima, pengambilan data biometrik, foto, dan sidik jari; dan yang terakhir, memeriksa daftar cekal. Kasus tentang pemberian izin tinggal kepada WNA dapat dilihat dari kasus berikut, di mana ada seorang WNA yang melakukan permohonan memperoleh alih status dari ITAS menjadi ITAP sebagai penambah modal di Kanim kelas 1 Polonia. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekomendasi kebijakan. Efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas sangat penting demi tercapainya tujuan yang menjadi target. Untuk itu, dapat dikatakan bahwasanya kita dapat merubah perilaku tersebut dengan terbitnya sprint tugas melalui sebuah portal kerja online yang terintegrasi dengan petugas, sehingga segala beban kerja dan beban tugas yang dilakukan terbit dalam portal tersebut. Dalam hal ini memudahkan pelaksana perintah tugas tersebut. Materi minggu ketiga tentang pengawasan lapangan yang dilakukan terkait dengan hilangnya paspor pemohon di Kanim kelas 1 TPI Polonia. Pendahuluan. Pengawasan terhadap WNI dilakukan karena seiringnya warga negara Indonesia atau WNI yang bekerja di luar negeri yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPWO dengan berbagai macam modus operandinya menjadikan tenaga kerja Indonesia TKI non-prosedural melalui berbagai macam motif seperti umroh, haji khusus, magang, bursa kerja khusus, kunjungan keluarga, dan wisata. Oleh karena itu, maka setiap WNI yang akan membuat paspor dalam rangka bekerja di luar negeri sebagai TKI, selain melampirkan persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran, juga diwajibkan melampirkan surat rekomendasi paspor yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan, kabupaten atau kota, dan surat telah melakukan pemeriksaan kesehatan di sarana kesehatan atau Sarkes yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Pembahasan. Pengawasan lapangan terhadap WNI pada saat berada di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilakukan pada saat pengajuan permohonan DPRI, penggunaan DPRI, pendaftaran sebagai anak berkeluarga negara ganda, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan menjadi penjamin keberadaan orang asing di wilayah Indonesia. Dalam pengawasan lapangan terhadap WNI, kasus yang berkaitan dengan ini adalah salah seorang WNI yang ingin mengajukan pembuatan DPRI yang baru di kantor imigrasi kelas 1 Polonia. Dalam berita acara pemeriksaan ditemukan bahwa Nursia Julastri Stompul telah kehilangan paspor atau DPRI. Maka dilakukanlah pengawasan lapangan. Laporan hasil temuan terkait hilangnya paspor yang masih berlaku tersebut yaitu: hilangnya paspor yang bersangkutan bukan disebabkan oleh faktor kesengajaan, tetapi
lebih dikarenakan kelalaian yang bersangkutan dalam menjaganya. Rekomendasi kebijakan. Bagi calon pekerja migran di Indonesia, hal ini juga menjadi perwujudan peran aktif Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memberikan perlindungan bagi calon pekerja migran Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi perlu melakukan pengawasan dan pengendalian dalam penerbitan dokumen perjalanan bagi pemohon yang rentan menjadi korban perdagangan orang. Untuk mencegah terulang kembali bentuk kelalaian tersebut, kami menyarankan pada setiap WNI pemegang paspor agar lebih berhati-hati lagi dalam menyimpan dan menjaga dokumen yang penting ini, karena jika terjadi kelalaian tersebut, yang bersangkutanlah yang dirugikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bogus Lusandri, kelas hukum C, NRT 1379. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dan pembahasan dari tugas minggu keempat. Pendahuluan, pengawasan orang asing pada dasarnya termasuk pengawasan administratif, yaitu hal pengumpulan dan pemrosesan data orang asing memasuki wilayah Indonesia. Sedangkan pengawasan lapangan atau operasional, pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing masuk wilayah Indonesia dilakukan dengan tinjau lapangan secara langsung dan terkoordinasi. Pengawasan orang asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, Pasal 68 Angka 1. Pembahasan. Pengawasan lapangan terhadap WNA dapat dilihat dari kasus berikut, di mana adanya laporan dari hasil informasi dari warga sekitar. Diduga salah satu ruko atau pemukiman atau kos yang beralamat di Jalan Pembangunan nomor 47-49, Kecamatan Medan Baru, Medan, Sumatera Utara. Terdapat WNA asal Somalia yang berstatus sebagai pengungsi atau pencari suaka yang bekerja atau membuka usaha. Hasil temuan terkait WNA tersebut yaitu terduga WNA yang dimaksud adalah warga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekomendasi kebijakan: keberadaan orang atau WNA yang melakukan beragam kegiatan di wilayah hukum Indonesia perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Oleh karena itu, koordinasi antar instansi terkait dalam rangka menyampaikan aspirasi dan persepsi dalam hal pengawasan kegiatan orang asing di daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing mutlak dilakukan. Dan kehadiran tim PORA sebagai wadah tempat menukar informasi sehubungan dengan pelintasan, keberadaan dan kegiatan orang asing di Kabupaten Karawang merupakan hal penting sebagai kewaspadaan dan pengawasan yang tidak berlebihan dan memicu terganggunya kenyamanan dan kelancaran aktivitas orang asing dapat dilakukan. Berikutnya, saya Sandi akan mulai menjelaskan mengenai giat penyelidikan yang dilakukan oleh tim Inteledak Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Polonia terhadap seorang warga negara asing yang berasal dari Filipina, yang mana ia merupakan seorang guru di Prime One School yang merupakan salah satu sekolah internasional yang berada di Kota Medan. Di sini ia diduga melanggar peraturan keimigrasian. Untuk pendahuluannya, seperti biasa, dalam melakukan penyelidikan, petugas imigrasi melakukan pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Langkah-langkah yang mereka lakukan untuk penyelidikan yaitu melakukan kegiatan intelijen terhadap informasi-informasi masyarakat tentang keberadaan orang asing yang patut diduga melakukan pelanggaran keimigrasian, melakukan pengamatan, penyusupan, penyurupan terhadap target-target berdasarkan informasi yang didapat serta pengambilan barang bukti. Untuk itu, penyelidikan kasus dilakukan kantor imigrasi kelas 1 TPI Polonia memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya beberapa warga negara asing yang tadi saya sebutkan berasal dari Filipina yang bermukim di sekitar sekolah Prime One School yang berlokasi di Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution nomor 88A DH Jalan Tritura nomor 16 lingkungan 4 Kelurahan Harjosari 2 Kecamatan Medan Amplas yang diduga adanya pelanggaran keimigrasian. Dalam pengawasan lapangan tersebut terdapat adanya temuan yaitu terduga WNA yang dimaksud adalah warga negara Filipina. Mendapatkan informasi dari pihak security dan warga sekitar membenarkan adanya warga negara asing yaitu yang berasal dari Filipina sebagai tenaga guru pengajar pada sekolah Prime One School yang berlokasi di Jalan Besar A.H. Nasution nomor 88A. Lalu kemudian terduga berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Terduga adalah warga negara asing terdaftar pada database kantor imigrasi kelas 1 TPI Polonia yaitu pemegang ITAS sebagai guru.
Untuk pembahasannya, yang pertama, dalam melakukan penyelidikan, petugas imigrasi melakukan pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Berikutnya, langkah-langkah untuk melakukan penyelidikan adalah melakukan kegiatan intelijen terhadap informasi-informasi masyarakat tentang keberadaan orang asing yang patut diduga melakukan pelanggaran keimigrasian, melakukan pengamatan, penyusupan, penyurupan terhadap target-target berdasarkan informasi yang didapat, serta pengambilan barang bukti. Penyelidikan kasus dilakukan kantor imigrasi kelas 1 TPI Polonia memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya beberapa warga negara asing yang tadi saya sebut. Lalu dalam pengawasan lapangan tersebut terdapat ada temuan yang tadi seperti terduga WNA dimaksud adalah warga negara yang berasal dari Filipina, mendapatkan informasi dari pihak security dan warga sekitar yang membenarkan adanya warga negara asing yang berasal dari Filipina sebagai tenaga kerja guru pengajar pada sekolah Pramuyan School ini. Lalu terduganya juga berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir terduga adalah WNA terdaftar pada database kantor imigrasi kelas 1 TPI Polonia. Kemudian kita masuk pada poin ke-6 di minggu ke-6, pengamanan intelijen keimigrasian terhadap instalasi vital dalam meningkatkan kinerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Polonia. Di bagian pendahuluan, pengamanan dilakukan untuk mencegah hambatan-hambatan yang timbul karena kelalaian, kealpaan, hingga pengabaian yang dilakukan dalam rangka memenuhi komitmen melayani masyarakat yang bebas korupsi dan mewujudkan birokrasi bersih. Kanim kelas 1 TPI Polonia melakukan rotasi intern pegawai dengan menjalankan di dalam zona integritas, di mana zona integritas itu sendiri adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah, di mana pimpinan dan jajaran wajib memiliki komitmen mewujudkan WBK dan WBBM. Di bagian pembahasan, berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Polonia pertanggal 15 Juni 2020 tentang alih tugas pejabat atau pegawai intern pada Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Polonia, Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Polonia melaksanakan rotasi intern pegawai dalam rangka memenuhi komitmen melayani masyarakat yang bebas dari korupsi serta mewujudkan birokrasi yang bersih. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami berpendapat bahwa predikat zona integritas WBBK dan WBBM pada Kantor Imigrasi kelas 1 Polonia sesuai dengan 6 area perubahan, diantaranya manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan kualitas yang baik. Maka ada beberapa tindakan yang akan dilakukan dalam antisipasi aktivitas dari praktik percaloan dari korupsi di lingkungan Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Polonia, yaitu penempatan petugas sesuai pada posnya masing-masing. Yang kedua, menetapkan jadwal pegawai WFO sesuai dengan surat edaran Menpan RB nomor 67 tahun 2020. Petugas membantu masyarakat dalam melakukan scan barcode untuk proses antrian pengambilan paspor. Petugas customer care atau informasi membantu masyarakat dalam hal layanan keimigrasian. Kemudian, tim mengumpulkan bahan keterangan dari petugas di lokasi. Yang kelima, petugas mengecek sarana dan prasarana mulai dari scan pengambilan paspor, lampu, nomor antrian paspor, sistem dokumen perjalanan. Yang selanjutnya, petugas keamanan yang berjumlah 2 orang bertugas di pos untuk masuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Polonia. Yang terakhir, petugas Intel Dakim atau 2 orang mendampingi petugas keamanan saat bertugas di pos masuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Polonia pada saat jam kerja pelayanan. Kemudian, rekomendasi kebijakan yang diambil agar pimpinan mempertahankan dengan konsisten secara terus-menerus tetap melakukan proses evaluasi pelayanan di lingkungan kantor imigrasi kelas 1 TPI Polonia agar dapat meraih predikat WBBK dan WBBM. Kemudian, agar petugas selalu memberi keterangan yang benar kepada setiap pemohon, yaitu agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan SOP. Yang ketiga, menjaga kenyamanan dan ketertiban, di mana dalam setiap kegiatan pelayanan. Yang keempat, agar petugas selalu bersikap konsisten dalam pelaksanaan SOP yang telah ditetapkan baik dari direktorat maupun internal kantor. Yang terakhir, sistem peraturan yang telah ditetapkan agar terus dipatuhi. Yang dimaksud adalah jangan sampai ada rasa jenuh dalam pelaksanaan tugas tersebut. Walaupun hal tersebut dapat dianggap sepele, namun hal kecil tersebut yang dapat memicu masalah yang sangat besar. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.